FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Singaraja. Pagi ini masih bersama saya Irna, dan Dialog Interaktif hadir kembali pukul 9 ini. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama narasumber kami, yaitu Kapolsek Groga Kompol Gustinyoman Sudarsana SST, dengan topik Kamtibmas menjelang Pesta Demokrasi. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi Bu Irna. Iya, terima kasih untuk kesempatannya pagi hari ini. Kembali bisa hadir di studio RRI Singaraja, Pak. Baik. Ini seperti apa nih Kamtibmas menjelang Pesta Demokrasi, terutama di wilayah Komandan nih? Bu Irna dan pemirsa RRI, tentu kita ketahui topik kita pagi ini adalah Pesta Demokrasi, yang mana kalau kita breakdown adalah di bawahnya ada Pilkel, Pileg, dan tentunya Pilpres, demikian. Iya, jadi emang urutannya panjang ya, sangat lumayan panjang, ya. Karena kebetulan di daerah hukum kami di Groga, ya jadi saya ada 10 desa binaan, desa dinas tentunya, ada 2 desa yang melaksanakan Pilkel di bulan September ini, serentak. September ini? Betul. Oke, jadi seperti apa ini persiapannya, atau memang sudah siap atau seperti apa? Asungkare, jadi secara material terkait dengan kesiapan dari Pilkel yang dalam waktu dekat kita laksanakan cukup baik dari kami melaksanakan langkah preventif, dan tentunya si sahabat ini tidak ada langkah represif ya, karena memang tahapannya sedang berjalan. Saya selaku Kapolsek juga turun ke tokoh di 2 desa. Kita dominasi di desa tersebut karena ya kita ketahui ini kan Pilkel ini ajang untuk test drive kan begitu menuju Pileg dan sebagainya gitu. Iya, karena memang setelah Pilkel ini yang ditunggu-tunggu lebih lumayan ini lagi ya, agak sedikit apa ya, kalau boleh dikatakan dibilang berat tidak, tapi lebih luas lagi cakupannya soalnya gitu ya Komandan ya. Oke. Nah kalau dari gini, bantuan dari kayak bantuan dari ketertiban dari masyarakat sendiri selain dari kepolisian, apakah memang ada atau kerjasama atau seperti apa? Baik, jadi masyarakat tentu mengetahui unsur keamanan tidak hanya kita, ada dari pemerintah daerah, ada dari unsur TNI, dan tentunya unsur Polri atau Polsek pada khususnya. Jadi kalau kami berkolaborasi dalam setiap waktu, yang mana contoh nyatanya adalah di setiap desa ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, ada tentunya perangkat desa yang di sana ada Kasih kalau nggak salah ya, di desa tersebut. Jadi kalau saya ada kiat khusus. Ini kiat khusus nih. Biar tahu nih kita ada nih. inovasi yang saya wajibkan ke rekan-rekan kami, ke Babin Kamtibmas kami. Jadi manakala ada persoalan kecil, misalnya permasalahan yang wajib yang wajib kami laksanakan atau kita cari solusinya, wajib hadir Polisi Banjar. Di kami ada dari program dari Bapak Kabaharkam, bahwa ada setiap satu, kalau di Jawa polisi RW, kalau di kita kan tidak ada RW, ya, adanya Banjar. Banjar dinas tentunya kita akan
wajib dari Babin menginformasikan ke polisi Banjar, dan terakhir saya turun. Saya turun untuk memberikan problem solving. Jadi tujuannya banyak. Yang pertama, dengan hadirnya saya tentu satu gayu 2 pulau dapat kita Terlampaui. ya. Ya, Jadi siap. saya bisa giat sambang, saya bisa giat problem solving, dan masyarakat tidak hanya kenal pada Jumat Curhat dan Minggu Kasih. Jadi pada saat dia ada masalah kecil yang tentunya bukan pidana yang sifatnya harus mendapat kepastian hukum ya, misalnya contoh ya selisih paham antar keluarga, antar tetangga, yang ringan-ringan yang memang tugasnya dari Babin. Iya. Itu. Karena memang persoalan itu nggak cuman secara kompleks ya, Iya. tapi universal juga bisa ya, Gitu. Komandan ya. Baik, ini baru awal saja kita mulai. Untuk Anda ketahui bahwa pagi hari ini sekali lagi kami berbincang bersama Kapolsek Grogak Kompol Gusti Nyoman Sudarsana SST dengan topik Kamtibmas menjelang Pesta Demokrasi, dan luar biasa ya kalau Grogak ternyata ada pilkel untuk bulan September ini. Harapannya sih semuanya berjalan lancar, tapi nanti kita bakal bahas lagi setelah yang berikut ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Hujan lagi. Becek di mana-mana, barang bekas banyak menumpuk. Menjijikan. Bikin sarang nyamuk saja. Hei Pak. Iya Bu. Barang yang menumpuk seperti ini akan jadi sarang nyamuk. Kaleng bekas, botol bekas begini, dan ban bekas. Ini akan digenangi air saat musim hujan. Berbahaya loh Pak. Itu jangan dibuang Bu. Terus? Siapa tahu besok lusa kita memerlukannya. Ini deh yang bikin nyamuk berkembang biak Pak. Hati-hati, ancaman demam berdarah saat musim hujan Pak. Cegah demam berdarah dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang... Halo? Iya, kecil sekali Bapak, mohon maaf suaranya. Halo? Halo? Mohon maaf Inge, suaranya sangat kecil, jadi nanti mungkin diulangi lagi. Oke, tadi kita sudah bahas tentang patroli di wilayah Bapak. Berarti Bapak melakukan patroli, bagaimana sistemnya Pak? Jadi untuk daerah hukum Polsek Grogak, kami membagi atas 2 wilayah. 2 wilayah. Baik Bit Barat dan Bit Timur. Jadi Bit Timur dari Desa Patas sampai dengan Penyabangan, betul. Kemudian Bit Baratnya dari Banyupo sampai Sumber Kelampok. Jadi dari 2 bit tersebut saya menempatkan 3 strong point. Pertama strong pointnya di Patas, kemudian kedua di Pura Pulaki, dan yang terakhir adalah di Pejarakan, tepatnya di Pospol. Jadi Pospol Pejarakan itu sebelah pasar. Jadi strong point tersebut, karena kita melakukan pola dulu Polri masih zaman ABRI ya, masih menggunakan adalah pola sederhana. Jadi menurut terakhir ANEP dari Bapak Wakapolri, jadi saya implementasikan dengan membuat kota strong point. Jadi di situ ada buku mutasi, jadi dia menulis, nanti kita cek karena di mobil patroli ada alat, kami dipasang alat GPS kayak begitu deh. Kemudian ya kita kita check and recheck, check and balance, apakah sama enggak? Jadi dari 3 titik itu bukan di jalur utama Bu, jadi jalur pemukiman. Ya, kalau jalur utama kan. Halo, selamat pagi. Ibu, ini mau interaktif nih, Nggih. Oh, nggih. Nggih, tanya. Oh, nggih. Baik, nanti baik. Jadi patrolinya maksudnya dibagi-bagi seperti itu ya. Betul. Komandan G. Ya, siap. Jadi untuk Anda sekarang sambil kita berbincang untuk ketertiban Kamtibmas menjelang Pesta Demokrasi ini, saya juga akan mulai menerima telepon dari Anda yang bergabung bersama kami di 0362 24 644 ataupun melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Mungkin penelpon pertama pagi ini. Halo, selamat pagi. Halo.
Iya, ini agak delay nih kayaknya nih. Halo, selamat pagi. Halo, selamat. Iya. Silakan Pak. Ini karena delay ya Pak, dengarnya melalui. Iya. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Iya, halo selamat pagi. Wah, terputus ini, sayang sekali. Mohon maaf Bapak. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kalau memang mendengarkan melalui audio streaming kami atau RRI Playgo terjadi delay, Anda bisa langsung menyampaikan saja karena kami sudah mendengarnya dengan baik dan bersih sekali. Cuman mungkin penerimaan kami dengan Anda itu agak sedikit membutuhkan waktu alias delay. Baik, langsung saya sapa kembali. Halo, selamat pagi. Tadi nimbrung. Oh boleh. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Made. Om Swastiastu. Bapak narasumber sirin niki. Om Swastiastu. Bapak narasumber sirin niki. Niki Kapolsek Grogak, Bapak Kompol Gusti Nyoman Sudarsana SST. Kapolsek Grogak. Nggih. Kalau dan ramilnya siapa di sana ya? Mohon izin Bapak Suparsana baru nggih. Baru ya? Nggih, baru 3 minggu Bapak. Pak Suburnya kemana? Mohon izin untuk Pak Subur rolling ke Sawan jadi tukar guling. Wih. Tadi tukang apa ya? Oh udah, jadi dan ramil sawan jadinya. Inggih, siap. Oh ini. Terima kasih banyak. Ini yang panguning mandan. Grogak berarti situasi Grogak. Ampun ya Pak nih. Siap. Oke, siap. Ini sirin niki. Dengan Irna Pak Made. Oh iya Mbak Irna, Nggih. salam langsung Mbak Irna. Nggih, sukses semua Pak Made. Nggih. Jadi nggih, Om Santi Om. Baik. Ini cuman mengikuti katanya, nanti pengen tahu juga seperti apa nih Baik, Kamtibmas siap, Kapol Grogak ya hitungannya. Baik, ini ada yang mulai bertanya juga melalui WhatsApp kami. Baik, Saya silakan. akan sampaikan kepada Komandan. Selamat pagi untuk Bapak Kapolsek Grogak, Bapak Selamat Gusti. Selamat bertugas pastinya. Nah, mungkin ada tidak yang pernah Bapak alami ketika Bapak selama ini bertugas menjadi Kapolsek Grogak, hal yang mungkin menurut Bapak itu agak sedikit ya tanda kutip berat lah hitungannya. Apakah bisa dijelaskan Pak seperti apa kasusnya? Dan sehat selalu Pak Kapolsek. Dan terima kasih untuk sharingnya pagi hari ini. Saya mendengar